Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya Tia Isbandini akan mempresentasikan materi tentang fungsi, komposisi, dan inverse. Sebelum kita memasuki materi, di mana kita akan membahas matematika banyak dianggap sulit oleh banyak siswa. Ada beberapa alasan mengapa matematika itu sulit. Pertama, siswa tidak bisa mengaplikasikan rumusnya dengan baik, padahal matematika sangatlah berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya fungsi, komposisi, dan inverse, di mana sangatlah bermanfaat terutama dalam bidang produksi, seperti proses pembuatan buku, proses daur ulang logam, dan banyak sekali. Maka sangatlah penting bagi peserta didik untuk mampu memahami setiap materi yang diberikan, karena akan sangat bermanfaat setelah menyelesaikan pendidikan dan masuk ke dunia kerja. Video pembelajaran hari ini bertujuan untuk siswa mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat, fungsi, komposisi, dan inverse. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Yang pertama, fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi, yaitu fx dan gx, sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi baru. Lambang dari operasi fungsi komposisi adalah dengan lingkaran kecil yang dapat dibaca sebagai komposisi ataupun bundaran. Fungsi baru inilah yang dapat terbentuk dari fx dan gx, yaitu dalam kurung f bundaran gx yang artinya g dimasukkan ke f. Kemudian g bundaran fx yang artinya f dimasukkan ke g. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Apa itu fungsi tunggal? Fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf f, o, g atau bisa dibaca f bundaran g. Fungsi ini adalah fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan f. Sedangkan untuk fungsi g bundaran f adalah fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan dari pengerjaan langsung dilanjut dengan pengerjaan dari fungsi g. Kemudian fungsi f bundaran g x sama dengan f dalam kurung gx, di mana fungsi gx dikomposisikan sebagai fungsi fx. Dilihat dari rumus beri gambar di sini, rumusnya untuk y sama dengan fx, yaitu apabila f sama dengan a menuju b. Ini dari a menuju b itu ditentukan dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu y sama dengan fx. Kemudian apabila g, b menuju c ditentukan dengan menggunakan rumus y sama dengan gx dari b menuju c. Sehingga akan kita peroleh hasil fungsi g dan f, yaitu hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g fx. Dapat disimpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa kita tulis seperti berikut, yaitu g bundaran fx sama dengan g fx, f bundaran gx sama dengan f gx. Untuk fungsi komposisi itu memiliki sifat-sifat ya, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan identitas. Dimana apabila f sama dengan a menuju b, g sama dengan b menuju c, h, c menuju d, maka akan berlaku
sifat berikut. Yang pertama, F bundaran G, X tidak sama dengan G bundaran F, X. Tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian, kedua, F bundaran G bundaran H, X sama dengan F bundaran G bundaran H, X akan bersifat asosiatif apabila fungsi identitas itu diperoleh dengan maka akan berlaku F bundaran I, X sama dengan I bundaran F, X sama dengan Fx. Untuk lebih memahami penjelasan saya tadi, kita akan menuju ke contoh soal. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1 dan Gx sama dengan 3x pangkat 2. Tentukan F bundaran Gx, G bundaran Fx. Untuk penyelesaian yang pertama itu F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan F dalam kurung 3x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian dioperasikan menjadi 6x pangkat 2 ditambah 1. Lakukan hal yang sama dengan G bundaran F, namun yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi dari F. Sehingga menghasilkan 12x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 3. Dapat dilihat di sini bahwa hasil dari dari G bundaran F dengan F bundaran G itu memiliki hasil yang berbeda, maka ini seperti yang dijelaskan tadi, FOG X tidak sama dengan GOF, yaitu tidak berlaku sifat komutatif. Maka di sini tidak berlaku sifat komutatif. Untuk lebih memahaminya lagi dari penjelasan tadi, saya memberikan latihan soal. Semoga bisa lebih memahami lagi ya setelah mengerjakan latihan soal ini. Kemudian kita lanjutkan kepada fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse kebalikan f pangkat negatif 1 jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. F pangkat negatif 1 sama dengan F. Secara sederhananya, fungsi bijektif terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Jadi artinya harus memiliki pasangan dan tidak boleh tidak memiliki pasangan di setiap kodomain dan domain. Seperti pada gambar berikut di mana yang merupakan kodomain yaitu yang ini, di mana A memetakan domain memetakan satu-satu ke daerah kodomain. Dari gambar yang kedua ini tidak menunjukkan bahwa memetakan satu-satu, di mana di daerah domain memetakan ke daerah kodomain yang sama, yaitu di 4. Maka ini tidak merupakan fungsi bijektif. Kemudian untuk yang ketiga, ini memang memetakan satu-satu ya, namun ada di bagian kodomain yaitu 5 tidak memetakan ke daerah domain. Ataupun sebaliknya. Maka
ini juga tidak bukan merupakan fungsi bijektif. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Misalkan f fungsi yang memetakan x ke y sehingga dapat ditulis y sama dengan fx, maka ini pangkat negatif 1 ya. F pangkat negatif 1 adalah fungsi yang memetakan y ke x. Ditulis x sama dengan f pangkat negatif 1 y. Sebagai contoh, f a menuju b fungsi bijektif. Inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse fungsi dinyatakan dengan f pangkat negatif 1 seperti di bawah ini. F pangkat negatif 1 b menuju a yaitu y sama dengan fx. Kebalikannya yaitu x sama dengan f pangkat 1 atau inverse y. Untuk lebih memahaminya lagi, diberikan contoh soal ya. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Jika fungsi f A menuju B ditentukan oleh f dalam kurung 1, negatif 1, 2, negatif 2, 3, negatif 3, 4, negatif 4. Coba tentukan inverse fungsi f. Apakah inverse fungsi f tersebut merupakan fungsi inverse? Penyelesaiannya, inverse fungsi f adalah e pangkat negatif 1, yaitu b memetakan ke a, yaitu kebalikannya ya. Dengan f pangkat negatif 1 yaitu dalam kurung negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3, negatif 4, 4. Tampak bahwa f pangkat negatif 1 merupakan fungsi sehingga inverse disebut fungsi inverse. Kemudian di sini untuk menentukan rumus fungsi inverse. Langkah pertama kita misalkan y sama dengan fx. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut untuk menemukan x sehingga diperoleh x sama dengan f pangkat negatif 1, y sama dengan fy. Kemudian di langkah ketiga kita akan mengganti x dengan y sehingga diperoleh y f pangkat negatif 1 atau inverse x sama dengan fx, y sama dengan f pangkat negatif 1 x sama dengan fx adalah rumus inverse untuk fungsi fx. Untuk contoh, jika fx sama dengan x ditambah 5, maka f pangkat 1 x sama dengan, kita misalkan fx sama dengan y, maka diperoleh fx sama dengan x ditambah 5. Kemudian kita akan merubahnya ke y ya, menjadi y sama dengan x ditambah 5. Kemudian x menjadi x ditambah sama dengan y dikurangi 5. Ubah x menjadi f pangkat negatif 1 x dan y menjadi x, maka diperoleh f pangkat negatif 1 x sama dengan x
negatif 5. Contoh yang kedua, untuk lebih memahami lagi, jika f(x) sama dengan 6 ditambah 2x, maka f pangkat negatif 1x adalah sama dengan pengerjaan yang pertama. Misalkan f(x) sama dengan y, maka diperoleh f(x) sama dengan 6 ditambah 2x, y sama dengan 6 ditambah 2x, 2. Kemudian dipindahkan karena kita akan mencari x, 2x sama dengan 6 dikurangi y. Setelah dioperasikan menjadi 6 negatif dikurangi y per 2. Diubahlah x ini menjadi f pangkat negatif 1x dan menjadi x, maka diperoleh hasil f pangkat negatif 1x sama dengan 6 dikurangi y per 2 sama dengan negatif x per 2 ditambah 3. Kemudian untuk lebih memahami lagi dari materi yang dijelaskan tadi, saya akan memberikan tugas lagi ya, latihan soal. Di sini ada 4 latihan soal. Semoga dengan berlatih akan lebih memahami lagi setiap materi yang telah disampaikan. Baiklah, cukup sekian materi pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan mampu memahami apa yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.